Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Binance digugat dengan SEC sebanyak 13 gugatan. Nah, kira-kira bagi kalian para pemula, ngerti nggak sih ada apa sekarang di dalam dunia cryptocurrency? Siapa itu Binance, siapa itu SEC, dan kenapa digugat, dan bagaimana kronologinya? Oke, dalam video ini saya akan menyampaikan dalam bahasa pemula supaya kalian bisa ngerti dan bagaimana sih impact yang akan terjadi ke dalam dunia kripto. Yang pertama yang saya jelaskan adalah siapa sih itu SEC ya, dan kenapa dia menggugat Binance yang notabene adalah rank top 1 dunia market atau exchange cryptocurrency. Kalau kalian search di Google, secara gampangnya SEC itu adalah OJK-nya Amerika Serikat ya. Banyak sekali nih. Kalian bisa baca sendiri ya. Suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Yang intinya kalau kalian nanya, itu dianalogikan apa sih Bang? Analoginya seperti OJK di Indonesia. Jadi di Amerika Serikat itu nama OJK-nya adalah SEC. Kalau kepanjangannya adalah United States Securities and Exchange Commission, atau kalau dalam bahasa Indonesia Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian nanya, bagi yang nggak tahu siapa sih itu Binance? Binance adalah rank top 1 dunia market exchange cryptocurrency. Jadi lo kalau main di Indodax, main di Pintu, main di toko kripto, main di apapun itu di dalam dunia ini ya, intinya Binance itu adalah kasta tertinggi atau sang raja atau raja terakhir ya. Atau dia adalah exchange dengan nomor 1 dunia in the world. Di dalam dunia ini itu adalah dia nomor 1. Seperti itu ya. Jadi udah tahu nih SEC itu siapa, Binance itu siapa. Oke, just info sebelum masuk ke dalam intinya, asal kalian tahu ya, SEC di dalam tahun 2023 ini sudah menggugat 3 top besar di dalam dunia. Antara lain adalah Paxos dan Kraken, oke? Dan sampai-sampai Kraken itu ya begitulah. Dan sekarang dia menggugat Binance, sang raja terakhir atau sang yang mulia. Setidaknya itu versi kalian ya. Gue bakal jelasin tentang kronologi SEC itu kenapa sih bisa ngegugat Binance. Intinya kayak gini, SEC melayangkan 13 tuduhan ya, 13 tuntutan ke dalam Binance. Intinya dalam garis besar kalau diuniversalkan, semua tuntutan itu mengarah terhadap satu hal, yaitu apa? Penipuan dan konflik kepentingan yang terencana serta terstruktur. Intinya kayak gitu. Jadi kalau nanya sebenarnya inti dari 13 tuntutan itu apa? Ya itu tadi cuma satu kalimat. SEC menuntut Binance atas dugaan penipuan, konflik kepentingan terencana dan terstruktur. Intinya itu aja. Oke. Terus 13 tuntutan itu apa aja? Ada beberapa poin yang penting yang harus lu pahami dan gue akan menyampaikan secara bahasa yang sangat mudah sekali dicerna oleh para pemula. Yang pertama, Binance itu kan ada 2 tuh. Kalau di Amerika Serikat ada 2. Ada Binance.com yang kita mainkan selama ini, dan ada satu lagi yang namanya Binance.us, oke? Intinya SEC merasa kedua exchange tersebut tidak terdaftar secara resmi di dalam Amerika Serikat. Secara gampangnya kayak begini bro, di dalam Indonesia itu kan juga banyak sekali exchange ya, dan yang lo tahu exchange yang terdaftar di Bapepti itu apa sih? Seperti Indodax, toko kripto, Pintu, Peluang, dan sebagainya. Jadi gini, di dalam Amerika Serikat Binance ini kan transaksinya juga udah miliaran jutaan dolar gitu kan. Intinya Binance.com dan Binance.us itu tidak terdaftar secara resmi dan legal di dalam Amerika Serikat. Itu poin utamanya yang dipermasalahkan itu ke dalam SEC-nya. Lalu merembet terhadap kesalahan kedua. SEC menuntut Binance karena Binance menjual kripto sekuritas yang tanpa izin. Poin 1 dan poin 2 ini sebenarnya sama-sama aja, cuma dalam poin 1 itu dalam berbentuk marketnya, poin kedua Binance juga salah karena menjual sekuritas token yang belum ada izinnya di dalam Amerika Serikat atau tanpa seizin SEC. Koin apa bang? Ya jelas, tokennya
BUSD dan BNB. Asal kalian tahu ya, BNB ini turunnya parah banget ya, drastis. Lo liatin aja, dari 4,8 juta turun ke sekitar 3,3 juta. Hampir turun 5 sampai 3 juta, itu sekitar 30% ya. Hampir 30% atau mungkin lebih, kurang lebih sekitar 30%. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, SEC mempermasalahkan tentang menuntut Binance karena telah membuka simple earn, alias yang kalian kenal adalah staking dan BNB Vault. BNB Vault itu apa bang? BNB Vault itu sebenarnya sama aja kayak staking. Jadi kalau nanya bedanya apa bang BNB Vault sama staking? Kalau staking ini kan universal. Kalau BNB Vault itu stakingnya khusus BNB. Udah kayak gitu aja. Dan mereka mendapatkan keuntungan lainnya dalam menghold BNB. Ya intinya kayak begitu aja. Kalau lu nanya BNB Vault sama staking bedanya apa? Gak ada bedanya. Bedanya kalau staking itu bersifat universal, bisa seluruh aset kripto. Kalau BNB Vault itu cuma meruncing terhadap BNB saja. Intinya kayak begitu. Jadi menurut SEC, BNB Vault dan staking ini menyalahi aturan yang ada di dalam negara mereka. Kayak begitu. Ya, mungkin kalau bahasa gampangnya kayak gini. Stakingnya Binance dan BNB Vault ini terlalu besar dalam menjanjikan keuntungan yang diduga nanti akan menimbulkan masalah di masa depan nanti. Mungkin seperti itu versi SEC-nya ya. Jadi terlalu besar ngasih keuntungan yang ditakutkan di masa depan nanti akan ada sebuah problematika layaknya FTX dulu, oke? Lalu yang selanjutnya, Binance dituduh SEC dan dituntut diduga sering memanipulasi harga, menggoreng kalau dalam kata bahasa Indonesia ya, menggoreng beberapa aset yang entah itu launchpad, initial exchange offering ataupun event-event yang lainnya. Jadi Binance diduga sering menggoreng harga seperti itu, dan itu tentunya kesalahan yang cukup fatal di dalam dunia bursa dunia. Lalu yang selanjutnya, Cheesy alias CEO-nya Binance alias pemimpinnya Binance dituduh melakukan kebijakan-kebijakan yang seenak jidatnya dalam mengatur Binance US di dalam Amerika Serikat. Padahal di Amerika Serikat itu ada entitas yang khusus resmi harus diatur melalui entitas tersebut yang dinamakan BAM atau BAM. Jadi Cheesy ini melakukan sebuah plot twist, sebuah aturan-aturan yang tidak seizin BAM. Seperti itu. Jadi dalam mengatur sebuah exchange kalau di Amerika Serikat itu harus ada lembaga yang mengetahui, yaitu namanya BAM atau BAM seperti itu. Jadi Cheesy ini ngelakuin seenak jidatnya kayak begitu. Lalu yang selanjutnya, Cheesy alias CEO Binance dituduh mentransfer dana nasabah itu uang yang di dalam Binance terhadap akunnya sendiri. Intinya kayak begitu. Jadi SEC ini menemukan bukti bahwasanya Cheesy itu sering mentransfer dana dalam jumlah besar terhadap akunnya sendiri, dari dana nasabah ke akunnya sendiri kayak begitu. Selanjutnya, Cheesy alias CEO-nya Binance dituduh dari tahun 2019 September sampai bulan ini Juni 2022 melakukan wash trading alias fake volume dengan melibatkan perusahaan Cheesy sendiri yang bernama Sigma Chain. Jadi intinya SEC ini menemukan sebuah bukti dari tahun 2019 hingga tahun sekarang, hingga detik ini Binance ini volumenya tidaklah real. SEC menemukan bukti-bukti atau mendapatkan bukti-bukti Cheesy ini punya perusahaan yang namanya Sigma Chain. Ya, Sigma Chain ini ya perusahaan-perusahaan semacam itulah. Intinya mirip-mirip dengan perusahaan kripto kayak begitu. Dengan dibantu Sigma Chain melakukan wash trading alias fake volume palsu yang mengakibatkan Binance terus di atas langit gitu kan ya. Kalau lu lihat volume Binance ini tinggi banget loh. Kalau lu cek di dalam CoinMarketCap, perbedaan Binance dengan top 2 dan top 3 itu jauh sekali ya bro. Lu masuk ke dalam CoinMarketCap dan masuk ke dalam bursanya, kalau lu cek perbandingan antara nomor 2 dan 3 ini sangat tidak masuk akal. Lu cek aja nih ya. Di sini 10, di sini 3, di sini 6. Binance 86, 10 kali lipat lebih tinggi volumenya dibandingkan ranking top 2 Coinbase, Kraken, KuCoin ataupun Bybit, OKX ataupun 10 besar lainnya. Intinya kayak begitu. SEC menemukan sebuah bukti mutlak bahwasanya Cheesy ini melakukan wash trading alias fake volume alias volume palsu supaya Binance tetap ranking 1 seperti itu ya. Dan sebenarnya intinya cuma itu. Kalau lu cek di berita ya selalu basa-basi, intinya cuma itu. Beberapa hal yang gue sebutin tadi itu meruncing terhadap beberapa nama yang bisa gue sebutin, yaitu
BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, XC, dan Toti ya. Intinya beberapa hal yang tadi itu mengarah terhadap aset-aset yang disebutkan tadi. Jadi ya nyenggol-nyenggol aset sekuritas ya. Tapi sebenarnya sekuritas juga masih bingung sih kebijakannya seperti apa. Kalau memang memacu terhadap beberapa entitas tadi, hampir semua kripto kayaknya sekuritas dong kayak gitu ya. Tapi ya entahlah kayak gitu. Dan sampai mana sekarang kasusnya? Jadi Binance pernah mencoba untuk diskusi SEC secara tertutup, tetapi SEC tiba-tiba pergi. Ya, menurut saya bijak kurang pas kali. Oke, sebelum berlanjut terhadap kesimpulannya, ada fun fact. Ada fakta yang cukup unik. Ada fakta yang cukup unik yang harus kalian tahu. Tahukah kalian bahwasanya Ketua SEC, si Gary Gensler itu di tahun 2019 pernah mengajukan diri secara pribadi ke CZ untuk menjadi seorang penasehat, tetapi ditolak mentah-mentah dengan CZ. Oke, di tahun 2019 pernah terjadi seperti itu. Gary itu siapa, Bang? Gary itu adalah ketua SEC alias pemimpinnya SEC-nya. Dan fun fact kedua, ini aduh, keren banget sih ya. Ternyata si Gary Gensler diduga di dalam akunnya mengopen posisi short sebesar 2,5 juta dolar semenjak kasus-kasus ini terbongkar ya, karena SEC udah nyenggol banyak banget ya, nyenggol XRP, nyenggol Coinbase, nyenggol Binance dan sebagainya, bahkan FTX kemarin itu kan seperti itu. Wah, jadi keren banget ya. Lu bayangin anjir, dia open posisi leverage berapa ya? Lu bayangin kalau dia open posisi leverage 100 gitu kan, dan udah open posisi di harga 40.000 dan sekarang harga segini, dia open posisi 2,5 juta dolar. Buset dah, gak kebayang itu duitnya sebanyak apa. Bisa-bisa kalau dia open posisi di Binance dengan uang 2,5 juta menggunakan leverage 100, mungkin pada saat di close Binance bangkrut seketika, bro. Lu hitung aja kalau nggak percaya. Tapi kan Binance bukan orang miskin. Lu hitung aja coy, leverage 100 lu kalikan 2,5 juta dolar dari harga 40.000 ke harga sekarang. Lu hitung sendiri dah. Lu hitung sendiri. Tapi kan nggak ada yang tahu ya dia menggunakan leverage berapa. Dan fun fact yang ketiga, tahukah kalian bahwasanya SEC hingga detik ini masih mengalami kasus alias masih dengan kasus berjalan dengan 3 raksasa besar di dalam dunia cryptocurrency, yaitu sekarang kasus yang baru Binance, kasus yang belum selesai ini dengan Ripple alias XRP, dan dengan Coinbase. Asal lo tahu aja ya, Coinbase ini menurut gua adalah setara dengan Binance menurut gua ya. Kalau lo bilang bahwasanya Binance itu sang raja, oke, tapi Coinbase ini memiliki komunitas yang cukup kuat di seluruh dunia. Jadi Coinbase ini cukup banget bisa disetarakan dengan Binance ya. Jadi SEC melawan 3 raksasa secara sekaligus gitu, XRP, Coinbase, dan Binance sekarang. Kayak begitu. Jadi dia kayak gitu. Lalu kesimpulannya apa sih, Bang? Menurut gua ada beberapa hal yang gue tarik kesimpulannya di sini ya. Ini gua nggak bela siapa-siapa, ini adalah perspektif gue sendiri. Dari sisi SEC, baiknya SEC adalah dia ini berusaha untuk menstabilkan cryptocurrency yang ada di dalam Amerika Serikat khususnya, supaya tidak terjadi hal-hal manipulatif seperti kasus-kasus FTX. Kenapa dia begitu ketat? Kenapa dia begitu lebay? Karena dia tidak ingin Binance atau investor-investor di Amerika Serikat itu terjebak lagi seperti kasus FTX dulu. Dia niatnya baik sebenarnya, boy. Ya, baik sebetulnya SEC itu. Buruknya SEC adalah SEC tidak mengeluarkan bagan secara resmi. Ini perspektif gue ya, sekali lagi ya. Harusnya SEC ini mengeluarkan bagan secara resmi tentang rules dan aturan harus seperti apa exchange yang ada di dalam Amerika Serikat. Dan asal lo tahu, sampai detik ini gue buat video, tidak ada aturan secara mutlak yang dikeluarkan oleh SEC terhadap satu entitas ataupun peraturan yang di dalam exchange Amerika Serikat atau USA untuk menstandarisasinya tersebut. Jadi, misalkan gua atau lu mau buka exchange di dalam Amerika Serikat, aturannya tidak ada, bro. Aturannya tidak ada gitu. Tidak ada aturan secara mutlak. Harusnya SEC itu membuat aturan secara mutlak, bahkan di publik selesai. Kalau Binance tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, berarti ya udah nggak usah buka di Amerika Serikat. Harusnya kayak begitu. Tapi sampai detik ini SEC tidak mempunyai hal tersebut. Oke, seperti itu. Lalu dari sisi Binance-nya, baiknya Binance ini berusaha menjaga tentang kesakralan cryptocurrency
cryptocurrency alias Bitcoin itu sendiri yaitu decentralized, bukan centralized. Binance ini dengan tegas ya didukung juga sih sama pemuka-pemuka dunia. Cryptocurrency itu decentralized loh. Ngapain sih pemerintah dunia itu ikutan? Lah akhirnya kalau memang ada regulasi yang mengatur tersebut, akhirnya kripto menjadi centralized bukan decentralized, seperti itu ya. Dan buruknya Binance nih ya, ini yang gue keselin juga ya, bentar gue minum dulu slow. Jeleknya Binance nih dan gobloknya Binance menurut gue ya, gue nggak tahu ya pemikiran CEO Cheesy ini gimana dan kayak gimana gitu otaknya gitu loh. Gue nggak tahu ya dia tuh sepintar apa gitu kan. Gini nih, Binance ini kan exchange top 1 dunia dan jelas-jelas mempunyai duit yang nggak terukur lah bro, kayak begitu. Jadi gini nih, kalau lu tarik garis besarnya, lu tarik garis benangnya, SEC itu maunya apa sih? SEC itu maunya Binance itu terdaftar sebagai regulasi exchange resmi di dalam US. Titik. Cuma satu kalimat itu. Sama seperti Indonesia pada saat itu memblokir Binance, ya. Bagi yang nggak tahu, Binance itu juga diblok dan dimasukkan dengan daftar hitam OJK alias blacklist di dalam Indonesia. Karena apa? Binance tidak mengikuti aturan yang ada di dalam Indonesia. Dalam tanda petik, gue nggak tahu ya, karena gue bukan Amerika Serikat ya. Gue nggak tahu peraturan Amerika Serikat itu seperti apa, yang dimau SEC itu seperti apa, gue nggak tahu. Tapi kalau Bapepti, gue tahu ya, Bapepti. Bapepti ini adalah aturannya gini. Gampang, kalau lu exchange yang ingin masuk ke dalam Indonesia, lu harus punya Bapepti, titik, kayak gitu aja. Bagaimana cara mendapatkan izin Bapepti? Bapepti itu harus mendepositkan sejumlah uang, kalau nggak salah ya, maafin saya kalau salah gitu. Kalau nggak salah 150 miliar terhadap Bapepti untuk jaminan keselamatan aset di dalam negara tersebut. Dan menurut gue itu adalah hal yang wajar, bukan masalah pemerintah kita doyan uang. Sekarang gini aja, kalau lu mau ngadu ke siapa, kalau nggak ke Bapepti, misalkan suatu saat Binance itu terjadi kenapa-napa, kayak begitu, Binance nggak mau dong, lebih memilih mengakuisisi toko kripto. Kan tolol kayak begitu ya, tolol menurut gue. Segangannya lebih baik bayar 150 miliar selesai. Binance terdaftar resmi di Indonesia. Lalu apa bedanya Binance dengan exchange odong-odong seperti yang lainnya? Dan sampai detik ini juga belum ada loh exchange luar yang terdaftar resmi di dalam Bapepti. Belum ada satupun exchange luar yang terdaftar di Bapepti. Semuanya adalah exchange lokal ya, seperti itu. Dan Binance harusnya mengetahui dan sudah tahu loh, pasti udah tahu keinginan SEC itu apa. Ya mungkin ujung-ujungnya duit. Tetapi menurut gua tidak ada salahnya sebagai institusi untuk mengikuti segala aturan yang ada di dalam negara tersebut. Lo itu jualan di negara orang lo ya. Lu jualan di Amerika Serikat, ikutin peraturannya. Jualan di Indonesia, ikutin peraturannya. Begitu sebenarnya, gampang. Kalau nggak mau ya udah lu pergi. Ini bukan masalah SEC atau versus crypto atau versus Binance, tapi masalah bagaimana regulasi di masing-masing negara tersebut. Sebenarnya Binance ini gampang banget untuk mendapatkan regulasi, entah itu di dalam Amerika Serikat atau di dalam Indonesia. Cuma bayar 150 miliar, ya mungkin selesai gitu kan. Lu bang, matamu 150 miliar cuma, itu kan bagi kita 150 miliar itu banyak. Bagi exchange sekelas top 1 dunia, 150 miliar itu menurut gua bukan hal yang cukup sulit untuk mengeluarkannya. Seperti itu, oke? Jadi menurut pendapat pribadi lu, perspektif lu kayak gimana? Gini, ini gue prediksi ya, gue prediksi pada akhirnya seperti ini. Binance akan ganti CEO. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika SEC menang mutlak, maka yang terjadi di dalam Binance adalah merestrukturisasi Binance, alias bakal ganti nama. Binance akan ganti nama seperti Indodax yang dulunya VIP Bitcoin, seperti BingX yang kalian puja-puja padahal dulu pernah tragedi, namanya Bingbon. Orang-orang yang tahu Bingbon itu ya bakal trauma karena tragedinya parah banget dulu kan. Gak ada yang percaya kan pada saat itu gue ceritain BingX akan seperti ini. Tapi orang-orang yang memuja BingX akan, ya udah BingX ini udah bagus, padahal mereka nggak tahu BingX dulu pernah kejadian parah. Akhirnya apa? Nama Bingbon dilupakan. Dianggap Bingbon ini berbeda dengan BingX, padahal BingX itu Bingbon itu BingX, seperti itu. Nah, yang terjadi di suatu saat nanti, ya menurut gue kedua hal tersebut, Cheesy
akan hengkang sebagai CEO alias bakal ada CEO baru, dan jika SEC menang mutlak maka nama Binance akan diubah seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.